Perjalanan saya di Tashkent selanjutnya berlanjut ke sebuah pasar tradisional tak jauh dari kawasan kota tua. Kompleks Hazreti Imam, inilah Chorsu Bazar. Di sini dijual aneka makanan seperti kacang-kacangan dan juga daging, semua dapat ditemui di pasar ini. Kita ada di Chorsu Market atau pasar Chorsu, itu pasar yang mungkin terbesar di Tashkent, dan kalau dilihat memang ini kan 90% mungkin Uzbekistan, orang Uzbekistan adalah muslim, jadi baju-bajunya ini didominasi oleh baju-baju panjang. Kalau di Indonesia mungkin namanya baju muslim, nah, ini baju pernikahan kayak gini. Nanti kita lihat ya, saya akan coba pakai baju ini. Tapi nggak hanya baju loh, di pasar Chorsu ini juga ada beberapa makanan khas seperti kacang-kacangan, juga ada daging, mulai daging kambing, sapi, sampai kuda. Kita keliling pasar Chorsu dan jangan lupa belanja. Menuju ke sebuah kios pakaian, saya mencoba pakaian tradisional Uzbekistan. Sebuah rompi khas yang dilengkapi dengan penutup kepala. Inilah gaya gadis Uzbekistan. Dan di Chorsu Bazar ini dapat dijumpai berbagai souvenir khas Uzbekistan seperti magnet, gantungan kunci hingga tas. Tentu dengan harga yang miring dibandingkan dengan harga di pusat kesenian. Mata uang Uzbekistan tak beda jauh dengan rupiah. Satu Uzbekistan som bernilai sekitar 1,7 hingga 2 rupiah. Jadi secara praktis, jika traveler ingin belanja, harga barang di Uzbekistan cukup dikali 2 untuk memperkirakan harganya di kurs rupiah. Contohnya, magnet-magnet dan gantungan kunci ini harganya dari 10.000 hingga 20.000 som. Cukup terjangkau kan jika dirupiahkan, hanya mencapai 50.000 rupiah. Oke. 87 lagi. Bayar dulu nih. Duit Uzbekistan 100.000. Here, 100. Thank you. Uzbekistan tersohor dengan banyaknya madrasah yang melahirkan banyak imam dan ulama muslim. Madrasah ini biasanya memiliki bangunan yang luas dan arsitektur megah. Salah satunya Madrasah Bukaldash. Sebuah madrasah khusus laki-laki yang letaknya tak jauh dari Chorsu Bazar. Untuk memasuki area madrasah, para wisatawan harus membayar 10.000 som. Madrasah Bukaldash dibangun pada abad pertengahan pada masa pemerintahan dinasti Syaibani. Dibangun dengan batu bata berwarna kuning dan coklat, madrasah ini memiliki bentuk tradisional dengan pintu gerbang yang megah dan halaman yang luas. Dinding di antara halaman dalam adalah kelas-kelas yang digunakan para murid untuk belajar. Bangunan madrasah mencapai ketinggian 20 meter dan 2 menara berdiri kokoh di setiap sisinya.
Di sisi Madrasah Kukaldas berdiri sebuah masjid. Masjid ini bernama Masjid Khoja Ahlul Wali atau Masjid Jama atau juga disebut Juma. Yang dibangun pada tahun 1451 oleh Syekh Ubaidullah Khoja Akhror. Ada dua mazhab di Uzbekistan. Mazhab yang menghimbau perempuan untuk tidak sholat di masjid dan mazhab yang memperbolehkan. Namun secara umum, tidak banyak ditemui perempuan yang mengikuti sholat berjamaah di masjid di Uzbekistan, kecuali para turis. Termasuk di masjid ini, sebagian besar jemaahnya adalah kaum laki-laki. Masjid Khoja Ahlul Wali ini memang biasa digunakan turis perempuan untuk sholat. Tapi umumnya memang di Uzbekistan yang sholat di masjid adalah kebanyakan para lelaki. Dan hari ini masjid ini mengakhiri perjalanan saya di Tashkent, Uzbekistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.